Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai neokolonialisme. Untuk memahami mengenai neokolonialisme sebagai bentuk dari dampak globalisasi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum dan selamat siang. Kami dari kelompok akan memaparkan mengenai permasalahan akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Dalam hal ini ialah akan menjelaskan tentang definisi neokolonialisme. Saya ingin bertanya, apa sih yang ada di benak Anda mendengar kata neokolonialisme? Digunakan modern, industriasi, kolonial maupun baru. Ya, itu semua merupakan kata yang muncul apabila kita mendengar kata neokolonialisme. Di sini saya akan memperjelas kata neokolonialisme. Neokolonialisme berasal dari dua kata, yaitu kolonial yang artinya cara jajahan atau perubahan, dan neo yang artinya baru. Jadi, neokolonialisme dapat disebut dengan kolonialisme baru. Menurut para ahli, menurut neokolonialisme merupakan jaminan negara kuat dan merdeka, tetapi dan yang kedua, menurut Edgar F. Purventa, negara berkembang pada negara-negara barat dan perusahaan multi. Halo teman-teman, saya Yuliana akan memaparkan tentang bentuk neokolonialisme. Pada umumnya, bentuk neokolonialisme berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Oleh karena terjeratnya utang secara terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara berkembang gerak ekonomi negara-negara berkembang, terutama Indonesia, memang tergantung pada hal. Oleh karena itu, investasi asing sering berjalan masuk neokolonialisme. Negara-negara di dunia pada umumnya dibagi menjadi negara maju kemajuan ilmu, teknologi, sistem, dan kebijakan, baik dalam pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang lebih mapan atau maju dibandingkan negara berkembang. Adapun negara berkembang pada umumnya mengalami fase pembangunan yang cenderung lebih lambat dibandingkan negara maju. Negara-negara tersebut sebagian besar merupakan negara bekas. Saya paparkan sistem pembagian kerja di dunia cenderung pada kapitalisme dan saling ketergantungan dalam sektor ekonomi. Negara maju memperluas kolonialisme dengan mengembangkan sektor industri di berbagai wilayah. Akan tetapi, negara berkembang hanya berperan mengolah. Nama saya Suci Wardani. Saya akan memaparkan mengenai contoh kasus neokolonialisme di Indonesia. Yang pertama, Indonesia sampai saat ini masih bergantung kepada IMF dan World Bank karena
the divine right of multinational corporations by the financial institutions, governments, Selama penelitiannya di Jakarta, John Pilger juga menemukan bahwa keluarga buruh hidup dengan miskin. Mereka tinggal di rumah padat penduduk yang tidak layak huni. Anak-anak juga tidak mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta gizi yang layak. Yang kedua, kita sering menjumpai banyak artikel yang menyebutkan bahwa kita patut bangga karena 4 startup karya anak bangsa Indonesia kini telah berkembang menjadi unicorn dengan penghasilan di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,5 triliun rupiah. Keempat unicorn tersebut ialah Traveloka, Gojek, Bukalapak, dan Tokopedia. Namun, ada fakta menarik mengenai keempat unicorn tersebut. Ternyata mereka banyak mendapatkan dana dari investor maupun perusahaan asing. Di sini saya akan mengambil satu contoh dari unicorn tersebut, ialah Gojek. Gojek merupakan aplikasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim yang memudahkan kita semua karena semuanya serba online. Ingin memesan ojek online, ingin memesan makanan online. Ternyata Gojek mendapatkan banyak suntikan dana dari perusahaan-perusahaan asing. Contohnya saja ialah Google dari Amerika, Tencent dari Tiongkok, dan Temasek dari Singapura. Hal tersebut tentu menjadi bukti bagi kita bahwa Gojek yang notabene merupakan karya anak bangsa Indonesia kini dikuasai oleh investor-investor asing. Bahkan menurut informasi dari Momentum Works, Nadiem Makarim yang merupakan pendiri Gojek hanya memiliki saham di Gojek sebesar 4. Hai teman-teman, saya Muhammad Aksal Mulis akan memaparkan tentang dampak neokolonialisme. Yang pertama, negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan terutama di negara-negara berkembang. Yang ketiga, tidak hanya sektor ekonomi, kapitalisme mulai memiliki pengaruh pada sektor politik di negara-negara berkembang. Sistem kapitalis mendorong masyarakat di negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju. Nasib masyarakat negara-negara berkembang bergantung pada tangan pemilik modal atau industri. Sistem pembagian kerja dunia merupakan wujud neokolonialisme yang kini berkembang di berbagai belahan. Selanjutnya, saya akan memaparkan upaya untuk mengatasi neokolonialisme. Satu-satunya cara melepaskan diri dari tidak dapat ditawar. Kita tidak perlu ahli asing, tetapi kita harus menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pihak asing tanpa mengorbankan kedaulatan. Tentunya, agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset paling utama yang dimiliki sebagai negara, di mana sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi yang akan membebaskan negara dari jerat penindasan kemiskinan. Dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Ya, demikianlah presentasi dari siswa kelas 12 IP1 mengenai neokolonialisme. Sebagai kesimpulan bahwa neokolonialisme adalah suatu bentuk penjajahan baru yang dilakukan dengan berbagai macam cara melalui investasi asing yang menyebabkan negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi tergantung kepada negara-negara Barat, negara-negara yang memiliki kedaulatan ekonomi yang lebih baik. Demikianlah mengenai materi neokolonialisme.
dan sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang.